Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengindikasikan transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh Lembaga Penyalur Dana Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Benarkah ada aliran dana bantuan kemanusiaan dari kantong ACT yang mengalir ke jaringan terorisme? Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Rafina, selamat sore seluruh pemirsa CNN dan Dengan selamat Nana sore di sini Pak. Mas Ya. Islah. Ya. Dengan Nana di sini Pak. Dan Direktur Nana, ya. Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Selamat sore Mas Islah. Selamat sore Mbak Nana, selamat sore Jenderal, selamat sore semuanya CNN. Oke, saya mau ke BNPT terlebih dahulu. Pak Ahmad, PPATK memberikan riwayat transaksi mencurigakan kepada BNPT dan Densus 88. Kapan sebetulnya rekor transaksi itu diberikan kepada BNPT, Pak? Kalau rekod atau report atau sharing informasi terkait transaksi mencurigakan antara PPATK, BNPT, Densus ataupun kementerian lembaga terkait yang lainnya itu selalu berkala ya. Tetapi sekali lagi yang disampaikan oleh PPATK terutama kepada Densus dan BNPT ini transaksi mencurigakan, sehingga informasi ini masih bersifat intelijen atau sebagai informasi intelijen yang diperlukan pengkajian, pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Karena bisa jadi transaksi mencurigakan itu terkait dengan pendanaan teror sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 atau mungkin dengan pidana lainnya. Itu kan perlu pengkajian dan sampai detik ini ya Densus, BNPT maupun penegak hukum lainnya baru mengkaji, mendalami dan melakukan penyelidikan. Oke. Saya kira gitu. Tapi sudah lama ya Pak ya, laporan dari PPATK ini diserahkan kepada BNPT untuk didalami. Artinya bukan baru-baru ini, bukan setelah majalah Tempo mengungkap soal adanya dugaan penyelewengan penyaluran bantuan dari ACT. Sudah lama, sudah sebelum itu Pak Ahmad. Informasi yang diberikan terkait transaksi mencurigakan oleh PPATK itu bervariasi ya. Tetapi sekali lagi Densus BNPT itu kan berpegang teguh pada aturan dan undang-undang. Dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme yang breakdown-nya pada PP Nomor 77 Tahun 2019. Nah, relevan dengan pendanaan teror ini kan ada undang-undangnya Nomor 9 Tahun 2013. Nah, memang ya kalau dalam struktur hukum ya bahwa yang menjadi pelaku itu ada 5 indikasinya. Kita bicara indikatornya nanti Pak Ahmad. Kita bicara indikatornya nanti. Oh gitu. Oke. Kita bicara indikatornya nanti. Saya mau ke Mas Islah terlebih dahulu. Mas Islah, ternyata sudah sejak lama PPATK mendeteksi transaksi mencurigakan dari lembaga ACT. Ini dikatakan oleh Ketua PPATK sudah sejak lama sebetulnya diberikan kepada BNPT dan juga Densus. Ini ada beberapa transaksi atas nama yayasan, pengurus sampai karyawan yang dilakukan oleh yayasan ACT, kemudian pengurus ACT dan juga karyawan ACT. Transaksi mencurigakan ini. Analisa Anda bagaimana, Mas Islah? Memang modus operandi pendanaan bagi kelompok-kelompok teror ini memang jalurnya berliku ya. Ini memang sengaja untuk mengelabui penegak hukum, terutama memang selama ini kan pendanaan yang dilakukan oleh kelompok jaringan teror di Indonesia terutama kan memang lebih mengutamakan kepada liquid money. Tapi ketika dia menggunakan wire transfer, nah ini pasti jalannya berliku supaya tidak diendus. Tapi kita tetap tidak boleh berburuk sangka dulu. Bagaimanapun seperti kata Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid, kita punya perangkat hukum, kita punya Undang-Undang Nomor 9 2013, punya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana di situ ada koridor-koridor yang harus dianalisis lebih detail lagi. Apakah ini betul nanti origin dan juga destinasinya ini mengarah kepada kelompok teror.
Artinya kita tidak boleh menjudge sebelum terjadi proses-proses analisis lebih lanjut. Kalau kemudian ternyata memang ujungnya terhadap kelompok teror, ya ini tentu saja harus ada keputusan DTTOT misalnya, ada keputusan untuk membubarkan organisasi itu dan mentersangkakan semua siapapun yang terlibat di dalamnya. Ini hukum harus tajam kemanapun, karena bukan main, terorisme ini adalah musuh segala bangsa, musuh semua manusia. Saya mau tanya Pak Ahmad, ini hasil pendalamannya apa dari BNPT atas riwayat transaksi mencurigakan ACT? Karena tadi Ketua PPATK baru saja konvers di sore hari mengatakan bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan, transaksi keuangan dari karyawan ACT ke negara-negara yang beresiko tinggi pendanaan terorisme. Termasuk salah satunya adalah yang berafiliasi dengan organisasi terorisme Al-Qaeda. Sang penerima, kata Ketua PPATK, pernah ditangkap oleh pemerintah Turki karena berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda. Bagaimana ini Pak Ahmad? Ya, ACT, aksi cepat tanggap ini, belum masuk dalam daftar terduga teroris atau organisasi teroris. Sehingga pendalaman ataupun analisa kajian yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini Densus 88 anti teror itu harus sangat detail. Kenapa? Ini belum masuk DTTOT, beda seperti kasus yang melibatkan Hilal Ahmar Society Indonesia yang afiliasinya dengan JI atau mungkin Lembaga Amal Zakat Abdurrahman bin Auf yang afiliasinya juga JI. Begitu ada unsur atau ada indikasi langsung diproses hukum. Tetapi untuk ACT ini kan belum masuk dalam DTTOT, ini yang menjadi permasalahan atau kendala sehingga perlu detail. Karena apa? SOP-nya Densus itu ya sangat ketat. Makanya tidak ada satupun sampai sekarang tersangka terorisme yang diproses hukum itu tidak dinyatakan bersalah, semuanya bersalah. Kenapa? Karena memang detail, rigid, dan harus mendasari pada aturan ataupun undang-undang yang ada. Kalau ketentuan hukum itu mungkin 2 alat bukti minimal, Densus nggak mau minimal 3 atau 4 alat bukti untuk menjamin diproses hukum dan divonis bersalah. Jadi tunggu aja pendalaman yang dilakukan oleh para penegak hukum, oleh penyidik, ya apakah itu ada kaitannya dengan saluran kejaringan teror atau tidak, kita tunggu aja. Karena memang butuh ketelitian yang optimal. Bahwa menurut BNPT ACT tidak termasuk dalam daftar organisasi teroris, tapi ini kan ada oknum-oknumnya, ada karyawan, ada pengurus yang kemudian terdeteksi melakukan transaksi keuangan ke negara-negara yang berpotensi tinggi untuk pendanaan terorisme, bahkan berafiliasi dengan jaringan teroris. Untuk oknum-oknum di dalamnya ini bagaimana, Pak Ahmad? Kita tunggu aja nanti hasil analisa dari teman-teman penyidik. Ya, saya itu kan Direktur Pencegahan BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah pemerintah yang bertugas mengkoordinasikan ya segenap stakeholder terkait. Sementara eksekutor di dalam law enforcement tindak pidana terorisme, terorisme itu adalah Densus 88 anti teror. Ya. Sekali lagi kita doakan semoga para penyidik ya segera bisa membuat keputusan apakah transaksi mencurigakan tadi terkait dengan aliran ke jaringan teror atau tidak. Nah itu kita tunggu dan kita doakan supaya segera ada hasilnya. Mas Islah, tadi kalau misalnya dijawab oleh Pak Ahmad tampaknya menunggu dulu hasil pendalaman yang dilakukan oleh para penyidik. Tapi sekali lagi ini Ketua PPATK maksud saya sudah mengatakan bahwa transaksi mencurigakan terjadi dari oknum-oknum di dalam ACT ke negara-negara yang beresiko tinggi dalam hal pendanaan terorisme. Salah satunya berafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda. Indikasinya ini memang dilakukan oleh oknum atau bagaimana menurut analisisnya Mas Islah? Ini memang proses pendanaan terhadap kelompok teror ini memang selalu tricky ya. Jalurnya itu memang berliku karena memang mereka berusaha menghindar dari endusan para penegak hukum. Dan yang harus diketahui adalah bahwa pendanaan dalam satu kelompok teror itu memang sangat penting. Itu urat nadi dari satu akselerasi gerakan-gerakan organisasi teror.
entah itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan tentu saja sistem wire transfer ini kan sebenarnya mudah dideteksi karena ini jalur digital hari ini kan semuanya telanjang sebenarnya. Tapi kemudian cara-cara dengan cara melingkar dengan soft money laundering juga bisa dilakukan. Bisa saja misalnya bantuan ACT ini misalnya berbentuk logistik misalnya yang mudah diuangkan di sana, atau logistik ini memang sengaja dikirimkan untuk kombatan-kombatan yang sedang bertempur atau kepada kelompok teror yang berada di bawah permukaan di daerah-daerah konflik. Nah, ini yang harus kita pahami adalah aksi-aksi dari oknum atau apapun yang bernaung di bawah suatu lembaga, misalnya ACT, ya otomatis ini tidak bisa melepas dari keterlibatan itu secara organisatoris. Makanya ini memang perlu penyelidikan yang sangat detail untuk bisa menerbitkan DTTOT yang selanjutnya bisa mentersangkakan siapapun yang terlibat di dalamnya, termasuk organisasinya misalnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Karena memang cara mereka ini sangat tricky, itu yang harus kita pahami. Jadi meskipun nanti terbukti misalnya dilakukan hanya oleh oknum-oknum dengan modus yang berbagai macam tadi, tapi kalau misalnya penyidik ataupun Densus melihat ada keterkaitan dengan organisasi, maka semuanya akan ikut dibekukan begitu ya, ikut terseret begitu Mas Islah? Ya kan bejananya, ceruk penampung donasinya itu kan tetap ACT. Artinya kalaupun penyalurannya itu lewat oknum-oknum, ini kan tidak terlepas dari keterlibatan organisasi itu sebagai lembaga filantropi, sebagai lembaga donasi. Nah, artinya kalau oknum di sini yang bernaung di bawah sebuah organisasi lembaga donasi seperti ini, ya tentu saja lembaga donasinya tidak bisa melepas tangan begitu saja. Karena ini adalah penampung dananya di situ. Ada kelalaian di situ ya? Ya, hengki-pengki dengan organisasi kan bisa aja. Kamu salurkan atas nama pribadi, bisa saja. Tapi ini dalam tataran yang tataran suudon ya. Saya terus terang kalau untuk teroris ini saya terus terang no compromise gitu. Ini karena betul-betul pendanaan ini menjadi satu arteri, pembuluh darah arteri bagi kelompok teror. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan bahas lebih dalam soal indikator-indikatornya tadi yang sudah sempat disinggung oleh Pak Ahmad. Sebagai suatu organisasi bagaimana kemudian bisa ditetapkan dalam daftar organisasi teror gitu ya. Indikatornya tadi sudah sempat disinggung ada 5, tapi saya ingin jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT, dan juga Islah Barawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Saya mau ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi Anda sudah katakan ada 5 indikatornya sehingga lembaga bisa ditetapkan menyalurkan bantuan untuk jaringan terorisme atau disebut dalam daftar organisasi teroris. Silakan indikatornya apa saja Pak Ahmad? Yang pertama, kalau kita berbicara terorisme, itu kan tidak bisa bicara dari radikalisme, karena radikalisme itu paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Nah, sekarang terkait dengan ACT, makanya kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati, untuk bijak di dalam menyalurkan donasi, sumbangan-sumbangan ke lembaga-lembaga filantropis ataupun lembaga-lembaga penyalur dana ataupun infak seperti itu ya. Lebih baik salurkan ya ke lembaga-lembaga resmi yang direkomendasi oleh pemerintah. Kalau mau disalurkan ke luar negeri ya harus ada saluran yang benar, yang tepat, yang legal, yang kredibel, termasuk harus melalui Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Nah sekarang yang kedua, Pak Ahmad, mohon maaf sekali, saya harus potong karena kita akan mengikuti konferensi pers dari aksi cepat tanggap. Nanti kita akan kembali ke Anda karena ini mereka akan memberikan tanggapan soal pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Kita ikuti sama-sama ya Pak Ahmad ya. Sudah hadir, ya lengkap Kemensos. Suasana kami hadir dan dari mereka sampaikan juga ya dan sampai kali ini jadi forum silaturahmi sosialisasikan tentang PUB. Setelah itu untuk memberikan penjelasan terkait langsung dengan beberapa isu-isu terkini yang sempat
rame diberitakan oleh majalah Tempo kemarin. Ya, tampaknya kita mengalami kendala teknis dengan pihak ACT begitu ya pada saat konferensi pers. Lanjutkan dulu Pak Ahmad, tapi nanti kita harus bergabung lagi ya Pak. Silakan Pak Ahmad. Oh ya. Jadi masyarakat itu hati-hati di dalam memberikan sumbangan. Niatan baik untuk sedekah, untuk infak, untuk mencari keridhaan Tuhan di dalam membantu sesamanya yang ini jangan sampai salah di dalam menyalurkannya. Ya, misalnya carilah misalnya donasi atau apa namanya lembaga-lembaga filantropis ataupun katakanlah lembaga-lembaga penyalur dana itu yang jelas-jelas moderat, ya, tidak anti Pancasila, tidak intoleran, tidak anti pemerintahan yang sah, tidak berpaham takfiri, tidak menonjolkan politik identitas dan lain sebagainya. Karena kalau sudah indikasi-indikasi tadi kecenderungan, sekali lagi kecenderungan akan tersalurkan di dalam apa namanya untuk donasi atau pembiayaan operasional kelompok-kelompok radikal ataupun terorismenya atau terorisme. Jadi sekali lagi himbauan kami kepada seluruh masyarakat ya, niatan baik ya, ingin sedekah, ingin menjadi ahli infak, ahli sedekah itu disalurkan ya melalui jalur yang resmi, yang kredibel, yang legal dan yang moderat lah ya, lembaga-lembaga yang memang ideologinya moderat, yang NKRI Pancasila harga mati, jangan yang abu-abu lah, saya kira begitu. Nanti biar Cak Islah itu menambahkan itu. Oke Pak Ahmad, tapi saya ingin tanya menurut BNPT apakah tepat ketika Menteri Sosial ad interim yakni Menko PMK Muhadjir Effendi kemudian mencabut sementara izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB yang dimiliki oleh ACT. Apakah itu tepat kalau tadi mengacu apa yang tadi Anda katakan? Untuk penggalangan dana ya, pengumpulan uang dan barang itu kan diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 dan PP Nomor 9 Tahun 1980. Di situ ada batasan untuk penyaluran dana di luar bencana alam itu maksimal 10%. Nah, ternyata dalam konferensi pers ACT kan menyebutkan 13, sekian persen yang diambil dari dana yang dihimpun. Itu kan sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sehingga wajar kalau Kementerian Sosial mencabut izin operasional, bukan izin atau bukan mencabut apa namanya institusinya. Karena kalau institusinya kan di Kemenkumham, tapi yang dicabut oleh Kementerian Sosial kan izin operasionalnya. Saya kira gitu. Jadi artinya terlepas ada kaitan ataupun ada transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan jaringan teroris karena memang ada pelanggaran begitu ya dari PP peraturan pemerintah soal pengambilan dana operasional yang melebihi dari 10% tadi, maka sudah betul ya pemerintah mencabut izin untuk PUB pengumpulan uang dan barang tadi. Mas Islah, kemudian dengan adanya polemik ini, karena kan ini jadi kemana-mana ya Mas Islah ya, setelah kemudian Kemensos mencabut izin PUB, pendalaman masih terus dilakukan oleh teman-teman BNPT dan juga oleh Densus 88, tapi yang harus ditelusuri betul supaya ini tidak hanya menjadi tiba-tiba di publik kemudian menghilang begitu saja. Apa yang harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum? Ya, saya kira tindakan dari pihak Kemensos ya untuk mencabut izin ini saya kira karena memang ACT ini diduga banyak melakukan pelanggaran. Terlebih lagi ini bukan 60 ternyata, bukan 60 rekening ACT. Ini barusan saya dapat rilis lagi dari PPATK ada 130 CIF. Artinya ada 130 rekening yang dibekukan. Ternyata bukan hanya 60. Ini naik. Dan ternyata dari beberapa temuan PPATK ada satu destinasi rekening itu ternyata kepada personal yang memang sudah dinyatakan secara hukum dia ini adalah DPO teroris dari Al-Qaeda. Artinya apa? Ini ada dugaan-dugaan kuat bahwa ACT ini berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan melingkar, gerakan-gerakan yang berusaha mengkamuflase bantuannya terhadap kelompok teror. Nah, kelompok teror entah itu ada dimanapun, entah itu yang sifatnya overseas atau dalam negeri,
ini memang menjadi satu akselerator dari pendanaan termasuk dari ACT ini. Nah, untuk bisa memfreeze semua itu sebelum temuan-temuan yang sifatnya detail yang dilakukan oleh Densus 88, saya kira langkah pemerintah di sini adalah membuktikan adanya kehadiran negara untuk mendukung kepada Densus dalam upaya mencari bukti-bukti hukum itu. Karena kita punya amanah undang-undang yang bisa dijadikan alat untuk menjerat mereka yang terlibat di sini, karena ini bukan main. Ini ACT ini menurut saya ya, kita tidak perlu prejudis dulu memang, karena memang belum ada pembuktian hukum, tapi saya kira berikan waktu kepada para penegak hukum untuk melakukan beberapa analisa yang nanti akan bisa menjadi alat bukti. Baik. Oke, kita bergabung lagi dengan konferensi pers aksi cepat tanggap. Mereka akan merespon tampaknya soal pencabutan izin operasional PUB ini dari Kemensos. Tapi perlu sedikit kami ingin sampaikan mungkin ya. Kenapa mungkin teman-teman bertanya, kenapa ACT kaget dan mempertanyakan terbit terlalu cepatnya kira-kira gitu ya, SK pencabutan ini. Karena kalau kami ingin sampaikan teman-teman, melalui pasal 27 ya, melalui Peraturan Menteri Sosial RI nomor 8/2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang PUB pasal 27 telah dijelaskan adanya proses yang harus dilakukan secara bertahap. Kira-kira bunyinya begini. Melalui pasal 27 ini disebutkan bahwa sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin melalui 3 tahapan. Pertama, teguran secara tertulis. Ya. Pertama, teguran secara tertulis. Yang kedua, penangguhan izin. Dan yang ketiga, baru pencabutan izin. Hingga kini kami belum menerima teguran secara. Bahkan kami sampaikan dalam aturan tersebut bahwa sanksi administratif ini berupa teguran secara tertulis harus diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 kali. Dan jarak antara satu teguran kepada teguran berikutnya adalah 7 hari kerja. Ya, 3 kali teguran, jarak antar teguran 7 hari kerja. Sehingga terbayang oleh kita, baru kemarin kami hadir, ya alhamdulillah suasana enak, hangat, ya. Kemudian pagi-pagi mendapat kabar terbit surat pencabutan. Ini jujur membuat kami kaget semuanya. Ya. Dan kami sampaikan lagi-lagi pada teman-teman sekalian, di usia 17 tahun saat ini, ACT telah berkontribusi ya dalam menjalankan amanah-amanah titipan umat. Ditujukan dengan berbagai macam program yang kami lakukan dan karya nyata para ribuan yang selalu hadir di lokasi-lokasi bencana di bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan kami sampaikan ya, selama aturan SK pencabut ini, kami insya Allah ya akan mematuhi keputusan tersebut. Ya. Sebagai bagian dari warga negara yang baik, maka sifat tanggap komitmen bahwa kami akan mengikuti ya keputusan pencabutan ini. Dan kami dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan juga bahwa insya Allah ya, kami ingin minta doa dan dukungannya supaya lembaga kami bisa melewati ujian dan tantangan yang saat ini sedang kami hadapi. Semoga segera membaik ya. Kalau ada beberapa yang kurang dari lembaga kami dengan senang hati bisa dibina, ditegur ya. Karena pada prinsipnya kita ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan kami ingin sampaikan yang terakhir bahwa kenapa kami confident ya, percaya untuk sampaikan hal ini, karena lembaga ini yang sifat tanggap, insya Allah saat ini sudah tidak lagi manajemennya dengan one man show ya. Tapi kami sudah terbiasa memastikan proses koordinasi dan keputusan lembaga dilakukan secara kolektif kolegial. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya, sehubungan dengan surat pencabutan izin pengumpulan uang dan barang oleh Kementerian Sosial. Sehingga sore hari ini mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sehingga kami harapkan pada teman-teman ya jangan terlalu tegang, santai saja, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi insya Allah kami harapkan kalau sore hari ini yang kita bahas ya terbatas dulu tentang pencabutan izin dari Kemensos, PUB dari Kemensos. Untuk yang lain-lain nanti kita akan bahas di lain waktu. Jadi semoga ini bisa memberikan konfirmasi karena banyak yang bertanya lewat WA kepada kami apa yang harus ACT lakukan terkait langsung dengan
pencabutan surat izin pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga berkah selalu buat teman-teman. Salam hormat kami buat kita semuanya. Semoga Allah berikan pada kita keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Dan itu tadi konferensi pers yang diselenggarakan ataupun disampaikan oleh Ketua ACT Ibnu Kajar. Kalau saya bisa merecap tadi apa yang disampaikan, kenapa ACT kaget dengan pencabutan izin operasional pengumpulan uang atau barang yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, karena menurut ACT, menurut undang-undang ada sanksi administratif terlebih dahulu, yakni teguran secara tertulis 3 kali, baru pembukuan izin dan pencabutan secara tertulis. Dan sampai saat ini ACT belum pernah menerima teguran secara tertulis apapun dari Kementerian Sosial. Namun sebagai warga negara yang baik, ACT sepakat untuk mengikuti keputusan pencabutan izin operasional pengumpulan uang dan barang tersebut. Dan tadi Ketua ACT menyampaikan bahwa ACT sudah 17 tahun hadir dalam kegiatan bencana dan mereka berharap kalau memang ada kesalahan bisa dibina dan juga ditegur. Kenapa? Karena mereka percaya ini manajemennya sudah berbeda dengan manajemen yang sebelumnya. Saya ingin minta tanggapan terakhir dari Pak Ahmad dan juga Mas Islah menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Ketua ACT. Singkat-singkat saja Pak Ahmad, seperti apa? Di era demokrasi, kelompok jaringan teror selalu memanfaatkan iklim demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat maupun kebebasan berorganisasi. Dan yang harus dicatat bahwa kelompok radikal terorisme cenderung menghalalkan segala cara atas nama agama, baik di dalam perjuangan maupun dalam penggalangan dana untuk membiayai operasionalnya. Dan sekali lagi bahwa aksi terorisme bukan tujuan, tapi salah satu strategi. Tetap tujuannya bahwa gerakan radikal terorisme sejatinya adalah gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi, mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan dan endingnya ingin mengganti ideologi negara dengan sistem ataupun ideologi agama menurut versi mereka. Dan terakhir, saya sekali lagi bermohon kepada seluruh masyarakat, kami himbau untuk berhati-hati di dalam berinfak maupun bersedekah untuk disalurkan melalui jalur yang resmi, yang legal dan kredibel yang direkomendasi oleh pemerintah. Terima kasih. Terakhir Mas Islah tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua ACT soal mereka menerima begitu ya pencabutan izin operasional pengumpulan uang dan barang dari Kemensos. Menurut Anda bagaimana? Ya saya kira memang ya Ibnu Hajar ya di sini tidak harus menyadari bahwa ACT ini terindikasi dan punya dugaan terlibat dalam satu aksi extraordinary crime berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 2013 pendanaan teror. Memang termasuk pembekuan rekening yang dilakukan oleh PPATK ini memang adalah amanah undang-undang. Ada 130 rekening yang harus dibekukan ini. Ini semua adalah dalam rangka untuk mencegah supaya tidak terjadi perubahan-perubahan dalam alat bukti itu. Nah ini artinya Ibnu Hajar juga harus menyadari bahwa ACT ini diduga terlibat dalam satu kegiatan kejahatan luar biasa. Jadi tidak perlu mengikuti prosedur Kemensos dan protes itu. Saya mengapresiasi Ibnu Hajar yang mau comply dengan keputusan ini dan juga saya juga mengapresiasi dari PPATK yang melakukan pembekuan karena ini amanat undang-undang memang harus seperti itu. Kalau ternyata ada satu lembaga yang punya indikasi terhadap extraordinary crime, terutama terorisme, memang semua rekeningnya harus dibekukan supaya tidak ada penyimpangan alat bukti nanti. Baik, kita tunggu nanti bagaimana pendalaman dari penyidik dan juga aparat penegak hukum dan bagaimana pembuktian ataupun tanggung jawab dari aksi cepat tanggap terhadap dugaan extraordinary crime tadi, dugaan penyelewengan bantuan kemanusiaan yang terbongkar akhir-akhir ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, dan Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT. Sehat selalu Pak Ahmad dan juga Mas Islah. Terima kasih. Assalamualaikum.